panas enggak bisa. Enggak keserah ngaku aja. Iya. Tadi pertanyaannya Antara perasaan dan hati. Jadi kalau dan kita apa? pikiran dan hati itu kadang-kadang saya punya nggak lagi mikir, tapi kadang-kadang punya perasaan yang nggak enak tiba-tiba. Nah ini kan langsung mikir. Kan itu kan semua datangnya dari pikiran. Iya. Loh, tapi ada lagi nggak mikir baru ketemu orang kan nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba nggak enak, jeruk. Ini kenapa ya? Atau situasi aja. Kok nggak datang? Katanya mau datang. Lagi on the way kali mah. Coba aku tanya. Kadang-kadang ada situasi yang kadang-kadang ini Jip. Ada situasi yang bikin aku nggak enak. Jadi ada situasi yang misalnya waktu itu aku pernah ikut pengajian. Terus pengajiannya itu yang gurunya tuh jodoh-jodohin, oke kamu nikah ini, kamu nikah ini gitu. Terus kalau nggak ngikutin murtad gitu ya. Right. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di sore hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sehat ya semuanya ya? Sehat. Oke. Seperti biasa kita belajar lagi sama-sama. Kayaknya kita penting ngerti dulu tentang how the mind works gitu. Ini kayaknya kita penting dulu untuk ngerti gimana sih cara pikiran kita bekerja gitu. Karena ibu dan bapak ini termasuk sering mikir atau termasuk banyak pikiran, yang mana? Karena yang bahaya adalah ketika banyak pikiran ngerasa mikir, itu danger banget. Karena orang yang banyak pikiran dia bukan berpikir tapi dia khawatir gitu. Kayaknya mama itu deh. Mama banyak pikiran, bukan mama banyak mikir. Oh iya benar-benar. Anaknya yang komplain ya. Pasrah ya. Karena kalau kita nggak ngerti bagaimana pikiran bekerja, kita akan sulit untuk mengetahui dia tuh maunya apa sih gitu. Karena itu penting banget. Dan nanti kita ngerti bahwa kalau kita ngomongin tentang pikiran, nah kita bicara tentang terus aku ini yang mana gitu. Karena kan nanti kita ngerti bahwa kalau kita bicara si aku as a true self, kalau kita bicara tentang true self itu diri sejati. True self, nah, diri sejati. Kalau dalam tradisi Islam, true self ini disebut fitrah gitu. Bahwa fitrah itu sesuatu yang tidak pernah berubah gitu. Sesuatu yang esensial, tidak pernah berubah. Gimana kita mau pulang ke Tuhan kalau kita nggak tahu alamatnya Tuhan gitu? Betul nggak? Saya nggak mungkin datang ke sini kalau saya nggak tahu alamatnya gitu. Saya bisa ngecek lewat Google Maps atau Waze ketika I know the address. Nah sekarang pertanyaannya nggak tahu alamat terus mau pulang kan aneh ya? Betul nggak Bu, Pak? Oke, pertanyaannya berarti Tuhan itu alamatnya di mana? Ih jadi diam-diam gini ini. Hah? Satu ya, karena hari ini banyak banget orang yang nyari Tuhan tuh jauh gitu. Kesana lah gitu. Terus masih banyak yang berpikir mau pulang ke Tuhan tuh nunggu mati dulu gitu. Masa sih mati baru ketemu Tuhan? Masa begitu? Mending kalau iya ketemu, kalau enggak. Kenapa sih segala bentuk apapun pembelajaran tertinggi
Dalam perspektif Arab misalnya ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah gitu misalnya. Man arafah nafsah itu artinya siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya gitu. Berarti kan bahasa gampangnya adalah diri ini adalah mikroskop untuk kamu mengenal Tuhan gitu. Berarti orang yang tidak kenal diri pasti nggak akan kenal sama Tuhan. Which is dimana hari ini boro-boro kenal sama diri, dia sibuk menilai orang lain gitu. Bahkan informasi orang lain bisa jauh lebih tahu daripada kenal dirinya gitu. Betul ya Bu ya? Iya. Makanya sibuk keluar dalam external world kita, pasti kita nggak punya atau kekurangan waktu untuk knowing self gitu. Dan memang sih paling gampang banget untuk menilai orang lain tuh gampang banget. Makanya sorry to say, orang yang sering menilai pasti jarang berpikir. Udah gitu aja. Karena paling gampang tuh judgment. Karena maaf ya, mikir tuh susah. Jadi daripada mikir mending salah, daripada mikir mending ngejudge gitu. Makanya dalam perspektif psikologi Carl Gustav Jung yang tuh bilang, jika seseorang lebih banyak menilai dalam kesehariannya, dia sedang tidak menggunakan pikirannya. Sementara Quran selalu mengencourage, gunakanlah akal gitu. Berarti itu asal bunyi aja. Asal bunyi, betul Bu. Bener banget yang kemarin kita bahas. Asbun, bunyi aja, ngerjain aja. Kan saya pernah nanya ya, lagi umroh misalnya. Saya tanya ke mutawif gitu. Yai, ini kalau muter Ka'bah kenapa sih nggak searah jarum jam, tapi melawan? Jawabannya simpel. Wallahu alam bisawab. Udah aja. Udah pokoknya gitu. Kenapa Hajar Aswad harus dicup? Udah pokoknya gitu. Kenapa harus ada sa'i? Udah pokoknya gitu. Sehingga dengan udah pokoknya, akal kan nggak dipakai dong. Betul nggak? Jadinya ngikutin sesuatu without knowledge gitu. Nah pertanyaannya gimana mau akan menyadari segala sesuatu kalau kita nggak pernah tahu knowledge itu seperti apa gitu. So itulah kenapa knowledge itu menjadi super power. Makanya tanpa knowledge, let's say Quran tuh bilang di surat 17:36 gitu ya misalnya. Kalau kamu mengikuti sesuatu, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak mengetahui pengetahuannya. Karena kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam tanda petik, kita akan selalu menerima konsekuensi. That's it. Dan hidup hanya urusan konsekuensi. Titik. Nggak ada lagi. Jadi kalau sekarang bad happen, terjadi kepada diri kita, cek di konsekuensinya. Jangan nyalahin siapa-siapa gitu. Karena that was your decision. Udah pasti. Ya jangan sampai dulu yang milih kita, sekarang yang nyesal kita gitu. Kan kamu yang milih gitu. Kamu yang makan, kamu yang ini, kamu yang itu gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa hidup ini kata kuncinya adalah konsekuensi gitu. Nah konsekuensi dalam bahasa Sanskrit itu disebut karma gitu misalnya. Atau tabur tuai gitu misalnya. Atau macam-macam lah. Tapi intinya adalah kita bicara tentang konsekuensi. Sampai sini oke? Kita pemanasan dulu ya. Gimana Ibu? Sekarang karma itu kok rasanya cepat sekali ya. Zaman dulu kan kayaknya enggak. Karma cepat sekali gimana maksudnya Bu? Langsung terima gitu ya. Tapi mungkin Ibu lebih peka aja sih sebenarnya ya. Gitu ya? Iya. Mungkin masih tua lebih. Ya tapi nggak harus nunggu tua juga sih sebenarnya ya. Nggak harus tua. Karena kadang-kadang yang tobat itu yang udah tua sih kadang-kadang. Padahal lupa bahwa mati atau hidup ya urusannya nggak tua atau nggak muda kan gitu ya gitu. Anyway sampai sini oke ya? Dapat ya? Jadi kita tahu dulu ada variabelnya. Jadi kita bicara ini exhibit satu dulu ya. Kita opening dulu supaya kita menyamakan dulu si paradigmnya gitu. Nah, jadi kita punya partikel-partikel. Satu, true self, udah jelas. Ini star one-nya. Nanti akan berbicara sama aku. Which is ini nanti ada bicara dengan fitrah. Nanti akan ketemu sama diri. Dan nanti kita akan bicara tentang konteks bahwa true self ini yang akan jadi concern kita gitu. Supaya nanti kita kenal dulu partikelnya. Baru gimana cara pakai partikelnya itu penting gitu. Karena nanti kalau langsung bicara bahwa pikiran tuh gini, perasaan tuh gini, hati tuh gini, kolbu tuh gini, nanti hati di mana, pikiran di mana, kan confused gitu. Jadi saya rasa kita penting untuk pelan-pelan, karena ini topik yang nggak bisa selesai dalam 1, 2, 3 pertemuan tuh nggak mungkin. Gitu ya. Ini very long journey banget gitu. Karena kembali kepada pemahaman tentang diri itu sekali lagi long journey gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, berarti kalau star satunya adalah true self, star 2-nya itu adalah konsekuensi. Pertanyaan, konsekuensi itu datang dari mana sih? Tindakan datang dari mana?
Kita kan? Part yang mana kitanya? Pikiran. Kira. Action semua. Action, oke. Tapi saya mau mempermudah dulu. Semua datang dari yang namanya keputusan. Decision. Dan ini penting banget. Maka nanti yang akan lebih jauh lebih penting lagi, siapa yang mengambil keputusan? Ini yang paling penting. Karena maaf ya, kita tuh ngambil keputusannya rata-rata nggak sadar kok gitu. Dan keputusannya bukan keputusan keinginanku juga rata-rata. Makanya orang lain marah, ikut marah. Kenapa aku marah? Karena dia marah. Berarti aku nggak ngambil keputusan dong di situ. Betul nggak? Orang lain beli, ikut beli. Berarti aku nggak ngambil keputusan dong, ikut-ikutan gitu. Kita hanya menjadi produk reaktif dari external world. Maka semua keputusan itu penting untuk direnungkan gitu. Nah, biasanya orang nanti di ujungnya tuh nyesal gitu. Tahu gitu dulu. Udah gitu aja. Ya. Tahu gitu dulu. Dan udah telat ya, orang udah diambil decision. Makanya kenapa pengambilan keputusan ini menjadi hal yang paling penting dalam hidup. Kenapa? Karena setiap detik we making decision. Setiap detik. Iya dong. Mau minum ini atau ini? Mau makan dulu, mau minum dulu? Mau ini dulu, mau itu dulu? Mau milih baju yang ini, yang itu, dan seterusnya. Decision itu nggak bisa lepas dari second by second in life gitu. Nah, pertanyaannya, keputusan yang kita buat itu datang dari mana? Apakah kita mengambil keputusan as a conscious, sadar? Atau kita ngambil keputusannya karena kebiasaan aja sih gitu? Nah, harusnya sih sadar ya. Tapi realitasnya iya. Berarti pertanyaannya, hidup adalah rangkaian pengambilan keputusan setiap detik. That's life. Gitu. Dan keputusan ini outputnya adalah konsekuensi. Nah, berarti yang jadi pertanyaan adalah keputusanku tuh keputusan yang mana gitu. Sehingga nanti kita akan ngerti, oh oke. Kan inti dari Ibu dan Bapak kita tahu ya bahwa menua itu pasti mendewasa itu pilihan loh. Tidak semua yang menua pasti mendewasa. Ciri-ciri orang yang makin dewasa adalah dia hati-hati sama keputusannya. Makanya dalam bahasa Quran itu jadilah orang takwa. Salah satu makna takwa adalah hati-hati, waspada. Kalau dari bahasa Jawa itu disebut eling lan waspodo gitu. Karena kalau nggak eling dan nggak waspada, setiap keputusan kita itu biasanya ngambilnya nggak eling gitu. Nggak eling gitu. Akhirnya jadi keputusan mabuk gitu. Sip ya. Dan jangan lupa juga bahwa tubuh kita ini kan adalah produk dari pabrik kimia hormon, betul nggak? Iya. Hormonal. Makanya salah satu keputusan yang tidak logis itu datang ketika seseorang jatuh cinta gitu misalnya. Udah jadi bego aja gitu. Oh nggak tahu ya. Aduh saya salah ngasih contoh sih ya. Ya ini sih udah level udah lupa sih kayak. Iya dong. Once kita makanya kenapa disebut fall in love coba? Fall itu kan jatuh berarti. Once you fall in love, you hijack by hormone. Udah pasti keputusannya nggak jelas aja. Gitu. Iya. Makanya lagi jatuh cinta, everything seems beautiful. Begitu nanti ketemu realitasnya kaget-kaget gitu. Nah, kan kita ketipu sama hormon aja sih gitu. Begitu juga kalau lagi marah ya kan? Iya lagi marah, hormon adrenalinnya keluar, kortisolnya keluar gitu misalnya. Nah sekarang ya Pak. Itu kan ada keputusan. Ya. Terus kemudian ada konsekuensi. Ya. Ini sebagai contoh ya. Kan banyak hal-hal di luar kekuasaan kita. Ya. Apapun yang kita ambil keputusan, konsekuensinya pasti ada apapun. Pasti. Tapi kadang-kadang hal-hal itu di luar out of our control gitu. Oke. Whatever konsekuensinya gitu. Betul. Gitu ya. Iya, iya. Makanya kita tidak didesain untuk menentukan hasil gitu, Pak. So hasil tuh nggak penting akhirnya. Iya. Proses. Proses. Karena yang bisa kita lakukan adalah ongoing proses, work in process. Kita itu selalu koma gitu dalam hidup. Makanya kalau hidup udah mulai ada titiknya, kita menyimpulkan hidup, mati aja. Nggak bisa. Itulah kenapa semesta itu punya hukum namanya dinamis gitu. Nah, kedinamisan ini kalau dalam bahasa Quran disebut kun faya kun.
Kun fayakun itu artinya terjadi dan terjadi terus. Maka kata kunci dari hidup itu adalah perubahan. Dan kalau kita pengen hidup dalam perubahan, kita perlu punya sifat yang namanya adaptif. Selama kita tidak adaptif, bye aja udah. Selesai aja udah. Gitu. Marah-marah terus. Mesti hafalin titik password yang banyak. Ya. Iya. Harus belajar Zoom lah gitu ya. Kan waktu pandemi itu waduh disruptif banget tuh. Apalagi angkatan-angkatan kolonial gitu ya, baby boomers gitu. Wah, udah tuh kan saya tuh bikin Zoom meeting tuh tiap malam waktu di pandemi gitu, Bu. Itu tuh tiap hari, Kang ini linknya mana, ininya gimana, semua. Jadi intinya pembelajarannya adalah adaptif gitu. Dan semesta saat itu memang memaksa kita untuk beradaptasi, selesai. Langsung. Iya, tiba-tiba jadi oke gitu. Nah itulah kenapa once kita tidak update, kita akan kuno gitu. Nah berarti kan pertanyaannya kalau kita nggak mau update urusannya, contoh ya, ibu bapak sorry to say, ini saya dikit dulu belok dulu dikit ya sebelum kita masuk ke inti gitu. Kita tahu bahwa yang kemarin kita bahas, orang beragama itu rata-rata didrive oleh dogma dan doktrin, that's it. Nggak ada critical thinking, bukan nggak ada deng, sedikit banget critical thinking di situ gitu. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua pasti diwariskan oleh orang tua kita gitu. Nah, yang menarik adalah terjadi gap generation di sini. Let's say kita bicara yang sekarang ada paling atas baby boomers, let's say dia masuk ke milenial, ke selenial, Z, alpha baru beres kemarin, beta sekarang. Pertanyaan. Maaf ya, baby boomer sekarang ngasih tahu Z, alpha, beta dengan statement kamu kalau nggak gimana-gimana nanti masuk neraka. Itu udah nggak zaman sekarang, Bu, Pak. Ditinggal pasti. Itu namanya doktrin ya. Masuk kamar. Iya, udah nggak bisa sekarang. Mama apaan sih? Gitu. Apa sih gitu? Kayak pernah aja gitu. Ya kan? Akhirnya yang penting untuk kita sadari adalah apa sih fundamental perubahan yang terjadi dalam gap generation? Apa sih? Satu, informasi. Harus informasi. Karena hari ini sama zaman-zaman baby boomers itu derasnya informasi beda banget. Means di zaman baby boomers informasi itu kecil banget, maka dia akan percaya pada figur otoritas. Selesai. Begitu figur otoritas ngomong, oke, kenapa? Nggak ada pilihan informasi masalahnya. Dan di zaman baby boomers ini kan kalau orang dapat satu informasi berharga, itu buat dia tuh keren banget ketika dia menjadi orang yang pertama menyampaikan informasi itu gitu. Jadi kebanyakan ketika dapat cerita, nih informasinya datang dari saya gitu. Nah itu kalau nggak difilter di sekarang, maaf ya ini fakta ya ibu bapak ya. Itulah kenapa baby boomers penyebar hoax terbesar di grup keluarga, udah gitu aja. Mau nggak mau. Kenapa? Karena kebiasaan lamanya dibawa gitu. Ngerasa bahwa pokoknya aku harus ngasih tahu informasi ini lebih awal, dicek juga enggak apa dan seterusnya lah gitu kira-kira. Ternyata aja udah. Ternyata hoax gitu. Dan yang penting disebarin aja dulu gitu. Nah, tapi dengan adanya arus informasi yang masif, sekarang tuh musimnya bukan kurang informasi gitu, tapi overload information. Jadi maaf banget ya. Kalau sekarang overload information terus tetap bodoh gitu, itu emang milih bodoh aja sih gitu. Berarti dia nggak mau tumbuh gitu. Kenapa? Orang informasinya mudah kok sekarang gitu. Sip ya. Nah, berarti antara keputusan dan konsekuensi ini penting banget nih untuk kita sadari bahwa dari mana the origin my decision sehingga sehingga membuahkan konsekuensi yang datang kepada kita gitu. Dan apa yang kita pilih nggak bisa enggak, pasti ada konsekuensinya gitu, nggak bisa tinggal nunggu jatuh tempo aja pokoknya gitu. Karena setiap keputusan itu kayak nanem, pasti akan berbuah gitu. Makanya ibu bapak, kenapa sih kalau kita sebut the golden rules of life, to be simply aja. Intinya satu, kalau nggak mau dicubit udah nggak usah nyubit aja, selesai. Kalau nggak mau diomongin jangan ngomongin orang, udah selesai. Kalau nggak ingin disakiti nggak usah nyakitin orang, selesai. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada hukum perputaran konsekuensi gitu. Nah sebenarnya bahasan ini kita gimana Bu? That's it, itu masalahnya.
sering tidak sadar. Berarti urusan sadar atau tidak sadar kan menentukan keputusan, betul nggak? Yes. Nah, sip ya, sampai sini ya. Oke. Nah, kalau gitu kita bagi dulu nih, Ibu. Kita mulai ya, Ibu Bapak ya. Ini exhibit 2-nya ya. Pelan-pelan ya. Oke, let's start. Bismillah. Pelan-pelan ya, karena ini penting banget step by step by step by step untuk kita beneran paham gitu. Contoh. Saya mau mengawali dulu tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita membahas ini dalam perspektif teologis dulu gitu. Ya, kita bahas ini dalam perspektif teologis. Karena nanti kita akan pinjam filsafat, kita akan pinjam tasawuf, kita akan pinjam sains, kita akan pinjam macam-macam. Psikologi dan seterusnya gitu. Tapi saya mau ngebahas itu dalam konteks yang namanya teologis gitu. Pertanyaan. Kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti sebenarnya titik start sama titik finish hidup kita sama nggak? Sama dong. Harusnya sama. Nah, semuanya berasal dari dia dan kembali ke dia. Kita sebut namanya true source, sumber sejati. Berarti kalau sekarang sumbernya, kalau yang namanya sumber satu atau banyak, Bu, Pak? Satu. Dari situ semuanya. Berarti pertanyaan saya adalah, ketika sumbernya adalah dia dan dia nanti mewujudkan dirinya jadi banyak macam-macam, berarti semua apapun yang terjadi sebenarnya datang dari sumber yang sama nggak? Sama. Nah, pertanyaannya kenapa pada berantem? Nah itu. Karena kita dididik. Berarti kalau dia adalah true source dan diri adalah true self, orang yang berantem misalkan, contoh aja, itu ciri-ciri orang lagi lupa diri gitu. Ibu bapak pernah dengar kalimat lupa diri nggak? Kata lupa diri nggak? Statement lupa diri nggak? Pertanyaan, lupa diri itu lupa sama apa sih? True self sama true source. Kok dia lagi lupa diri ya gitu? Sama true source. Pikiran. Orang yang kebawa arus. Kebawa arus. Berarti dia lupa diri. Diri yang mana? Kok bisa dilupain? True source. Dia mikir. Oke. Nah, berarti kan kita penting banget mengerti, oke, kalau gitu, diriku tuh yang mana sih gitu. Contoh. Ibu bapak ketika ketemu teman baru ditanya, ibu asal mana? Bakal jawab apa? Ih, kok diem gini? Ada yang bilang Jawa, Sunda, Palembang, gitu nggak? Nah, padahal tadi kita sama-sama sepakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, betul nggak? Iya. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Lah, berarti kita asalnya dari mana? True source. Allah. Tapi kan aneh kalau ditanya. Iya benar juga sih. Cuman maksud saya kalau ibu bapak udah ngerti ini, terus juga jangan sok-sokan, bener Bu. Begitu nanti ketemu teman baru, ibu asal dari mana? Aku berasal dari Allah. Jangan, udah biasa aja. Cuman maksud saya inget gitu loh. Nah sekarang saya tanya, berarti ketika tadi ada Jawa, ada Sunda, ada Palembang, itu bagian diri kita yang mana kalau gitu? Fisikal. Betul nggak? Iya. Sehingga kalau gitu, di antara semua yang makhluk hidup ini ada satu persamaan, yaitu adalah sumber dari zat yang sama gitu kira-kira. Dan nggak mungkin ada di sini nggak mungkin hidup kalau nggak ada datang dari sumber yang sama dong. Oke sampai sini? Oke, berarti kalau gitu saya mudahin dulu deh. Ada diri, ada identitas. Nah, kira-kira di antara dua ini, atau saya balik nanya kayak kemarin ya, Ibu Bapak ini orang apa manusia? Yang mana? Aku diam-diam gini ini. Kita ini semanusia orang atau seorang manusia? Seorang manusia. Yang disuruh puasa orang apa manusia? Manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Hai orang-orang yang beriman, orang dong. Orang ya. Betul nggak?
Berarti pertanyaannya, oh oke. Sebelum kita ngomongin pikiran lah apa, udah deh, kita ngerti dulu bahwa aku tuh apa sih gitu. What am I? Who am I? Dan how do I work with ourselves gitu misalnya. Itu kan jadi satu kesatuan besar gitu. Nah, sekarang saya bagi dua dulu nih. Identity itu yang disebut orang nanti. Identitas itu yang disebut orang. Maka ketika ibu dan bapak tadi ditanya, ibu orang mana? Kan nggak ada pertanyaan, ibu-ibu manusia mana sih? Ada nggak? Nggak ada. Yang ditanya adalah orang mana, betul nggak? Berarti orang lagi merujuk kepada identity. Sip ya? Sehingga nanti kita ngerti bahwa si diri ini nanti kita sebut sebagai manusia gitu. Maka ada orang, ada manusia, ada identitas, ada di diri. Nah, pertanyaan. Yang fitrah itu yang langsung datang dari Allah nggak kira-kira? Iya. Nah, sehingga nanti kita ngerti bahwa ada part dari diri kita, di diri kita, itu adalah part yang langsung datang dari pusat, gitu kira-kira. Sisanya tempelan. Nah, yang bahaya, kita lebih sibuk sama yang tempelannya daripada yang aslinya gitu. Ibu bapak mama langsung datang dari Allah nggak? Nama kita? Enggak. Berarti tempelan bukan? Maaf. Agama? Tempelan. Orang kita nggak milih, ya bagi yang nggak milih sih. Ya, betul nggak? Berarti kalau yang namanya tempelan itu bukan sesuatu yang sejati. Sampai sini oke? Nah, saya kasih contoh dulu, saya loncat dulu ke tengah nih ya. Berarti pikiran itu aku bukan? Iya. Nama itu aku bukan? Jabatan itu aku bukan? Bukan. Sesuatu yang melekat kepada aku. Berarti nanti kita ngerti mana main atau si subjeknya, mana toolsnya gitu. Dan jangan lupa, pikiran itu tools, dia bukan main item. Sehingga PR-nya, yang seyogianya kita menggunakan pikiran, sekarang banyak orang yang dipakai sama pikirannya gitu. Akhirnya dia muter-muter di pikiran. Nggak pakai akal sehat. Nah, tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan diri sejatinya gitu. Nah, berarti kan kita penting untuk ngerti dulu, originnya pikiran dari mana sih gitu. Nah, sampai sini oke? Ini dapat ibu bapak? Oke ya? Clear ya? Oke, pelan-pelan ya. Ibu bapak pengennya topik yang susah, jadi susah aja ya, tapi nggak apa-apa ya. Oh ya benar, jadi mending yang susah ya. Nah, itu dong ya, topiknya jangan yang kaleng-kaleng gitu. Oke, nah sekarang kita bagi dulu nih. Dalam perspektif ini, katakanlah alif lam lam ha atau Allah ini sumber. Ibu bapak, saya ada dua statement nih ya. Menurut ibu bapak yang tepat yang mana? Kita ini adalah jasad yang ditiupkan ruh atau ruh yang dikasih jasad, yang mana? Hah? Ruh dikasih jasad. Dengerin dulu. Kita ini jasad yang ditiupkan ruh atau ruh yang dikasih jasad, yang mana? Ruh yang dikasih jasad. Nah, ini ada dua mazhab beda nih. Kalau saya roh dikasih jasad. Berarti kalau jasad yang ditiupkan ruh, jasadnya jadi subjek dong. Jadi primer dong. Betul nggak? Tapi kalau ruh yang dikasih jasad, berarti ruhnya yang jadi primer, betul nggak? Iya. Nah, berarti pertanyaannya, kita ini ruhani yang jadi manusia atau manusia yang dikasih ruhani? Rohani jadi manusia. Nah, kita ini adalah ruh yang dikasih Manusia. jasad. Ya mana dulu penjasad dulu. Lah kira-kira? Nanti kembali lagi. Jadi Loh, kan jasad ini kan cuman kemasan. iya. Kendaraan kan? Lah, emang tubuh Emang ada
ada kan, dia memang there. Apa tuh? Ruh. Oh, ada. Dari jasad kan bisa datang, bisa ada, bisa enggak. Yes. Tuir kan? Yes. Berarti pertanyaan saya yang kembali ke Allah apanya? Roh. Kenapa? Ya karena Ya, dia ruh, ya. Karena itulah diri kita yang sejati gitu. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ini mah cuman ke jeruk purut beres, Bu, Pak. Betul nggak? Itu pun kalau dapat. Itu pun kalau dapat di jeruk purut ya. Kalau penuh ya udah aja sih. Yang lain. Larut Jawab lagi. dong. Makanya maaf nih, kalau jasad mati dikubur nggak? Iya. Di mana kuburannya? Tempat pemakaman umum. Betul? Berarti kalau gitu pertanyaannya, kalau jasad dikubur di tempat pemakaman umum, sekarang pertanyaannya, kalau gitu jasad tempat kuburan bukan? Jasad itu wadah bukan? Iya. Iya, kuburannya ruh kita gitu. Iya. Sip? Iya. Dapat ya? Karena ini hanyalah cangkang, ini hanyalah wadah, ini hanyalah kendaraan, media, that's it, wadah. Berarti kalau gitu, kalau kita ngomongin dalam tanda petik kuburan yang sejati, jasad kita ini kuburan sang ruh bukan? Ini, Iya. dikuburin ruh nggak? Ada di dalamnya ruh nggak? Enggak. Loh, emang ruh ada di mana jadinya? Gini. Ibu bapak, saya makan kacang nih ya, makan, cek, dikubur di perut nggak? Iya. Berarti perut ini kuburan kacang, bener nggak? Iya. Hah, gitu. Berarti si jasad ini adalah dikubur, ruh disimpan di dalam jasad. Sampai sini oke? Iya. Maka nanti di antara ruh sama jasad, di antara ruh dalam partikel konteksnya zat ruh dan jasad, ini kan nggak bisa terpisah bahwa yang sejatinya kita itu adalah ininya nih, Iya. bukan jasadnya. Berarti ibu bapak waktu ngaca lagi lihat kuburan nggak? Iya dong. Oh ya Allah, ini kuburan ruhku ternyata. Bukan. Nggak mau. Bukan nggak mau, udah pasti. Tapi dapat nggak maksud saya? Maksudnya adalah kuburan ini pasti ada expired, gitu. Nah, maka kalau ibu bapak pernah dengar ada orang tersiksa di dalam kubur bukan di jeruk purut. Ruhaninya nggak tenang, maka jiwanya jadi nggak tenang, maka dia jadi bete, kesel, marah dan lain-lain. Itulah orang yang sedang tersiksa di dalam kubur. Selagi hidup. Selagi hidup lah. Karena saya pernah datengin si tempat pemakaman umum sampai pagi, udah dengerin nggak ada ribut-ribut di bawah, Bu. Seru juga. Serius? Nggak ada yang berantem, nggak ada yang mandro buka, nggak ada. Jadi film siksa kubur tuh bohong. Ya nggak, ya namanya juga film kali. Tapi ini dapat nggak? Dapat ya? Di pelan-pelan ya. Ini kita masih pelajaran anak TK dulu nih, supaya basic dulu gitu, simplified dulu gitu. Nah, berarti kalau gitu, contoh-contoh. Di surat 32 ayat 9 tuh ada kalimat gini, Bu, Pak. Dan setelah kusempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku. Bahasanya itu ditiupkan. Oke? Sementara di satu sisi nanti di Quran ada kata-kata wa ma khalaqtul jinna, aku menciptakan. Dan nanti di satu sisi ada kata-kata ja'ilun, menjadikan. Wah, ini asik nih. Jadi ada 3 terminologi yang Allah sampaikan di dalam Quran. 1, ditiupkan. 2, diciptakan. 3, dijadikan. Sampai sini oke? Clear ya? Dah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara tentang siapa sih aku yang sejati, berarti ini lagi cerita konteks di mana dia meniupkan langsung, itulah yang disebut dengan yang namanya ruh, gitu kira-kira. Berarti secara sederhana kita ini adalah ruh yang sedang dikasih kemasan namanya jasad. Makanya Pierre Cardin itu bilang gini, Bu, Pak, you are not human having spiritual, but you are spiritual having human experience. Kita bukan
manusia yang dikasih ruh, tetapi kita adalah ruh yang lagi belajar jadi manusia gitu. Berarti pertanyaan saya, seruangan ini ruhnya, sumbernya sama nggak? Sama. Yang beda apanya? Jasadnya. Berarti kelahiran ruh dan kelahiran jasad beda nggak? Beda. Jasad lahir di Bandung, ruh ditiupkan oleh Allah. Nah, karena nggak ngerti ini, aku menyangka bahwa aku ini orang Bandung terus gitu. Lupa sama sumbernya gitu. Betul nggak, Bu, Pak? Dan kalau begitu, ketika ngomongin jasad, yang akan dilekatkan apa? Identitas. Dari mana identitas itu ada? Dilekatkan dari dunia luar, external world. Berarti ibu bapak maaf ya, sesaat sedetik kita lahir, kita langsung ditipu sama ibu bapak kita. Ditipu tuh maksudnya langsung dikasih identitas, langsung dilupain. Intinya begitu lahir kita amnesia massal gitu kira-kira. Kenapa? Udah langsung dikasih namanya Abu ya, kamu keturunan ini ya, kamu agamanya Islam ya, nama Tuhannya Allah ya, nama nabinya Muhammad ya. Akhirnya jadi identity nggak kira-kira? Sehingga identitas ini menutup keaslian rohani gitu. Nah, ibu bapak, sorry to say, the biggest crime in world adalah limited identity. Identitas yang terbatas itu akan menjadi kejahatan. Even hari ini orang bisa membunuh atas nama agama, betul nggak? Iya. Berarti dia menuhankan identitas dong. Dia merasa bahwa aku adalah identitasku. Maka nanti identitas ini disebut ilah. Si ruh ini disebut Allah gitu. Maka la ilaha illallah. Tidak ada identitas kecuali kita sumbernya yang sama. Dan kalau kita udah punya paradigma ini, ibu bapak saya nggak akan benci kesel sama orang lain gitu. Dan once kita paham ini, kita akan realize bahwa memaknai bahwa di Al-Baqarah 115 tuh make sense. Kenapa? Kemana saja kamu menghadap, di situ wajahku, kata Allah. Tapi kalau kita lupa menghadap wajah Allah, gimana orang ngelihatnya? Ini ngejebelin banget, ini nyebelin banget gitu. Gimana ingat Allahnya? Kenapa? Karena kita terjebak oleh identitas. Berarti bentuk apapun, Bu, Pak, maaf ya. Mau dia, sorry ya, saya pakai jabatan supaya gampang. Mau dia CEO kek, mau dia BOD kek, mau dia OB kek, gak penting bagi ruh. Karena kenapa? Semuanya isinya sama. Tapi tendensi seseorang merendahkan yang lain karena apa? Dia melekat kepada identitas, maka identitas akan menjadi sumber peperangan gitu kira-kira. Gimana, Bu? Ya kan, udah kita nggak usah ngomongin orang lah ya. Tapi dapat ya? Clear ya? Kan lagian juga kita nontonnya juga di TV. Nggak tahu kelihatan langsung. Maaf ya ibu bapak ya, sorry to say. Kadang ketika kita merasa lebih baik dari siapapun itu salah satu hal yang bahaya juga sih gitu. Contoh. Begitu ngelihat koruptor di TV, dasar gitu kira-kira. Dan ketika kita merasa lebih baik dari dia, kan sebetulnya cuma satu permasalahannya. Saya tidak korupsi, yang jangan-jangan emang saya belum dapat kesempatan aja sih gitu. Bener nggak kira-kira? Kalaupun dapat kesempatan yang sama, nggak jaminan juga kok gitu. So itulah kenapa less judgment itu better. Makanya ibu bapak ada satu statement simple tapi jelek dari Nabi Muhammad tuh gini. Nabi Muhammad itu ditanya, ya Rasul, orang yang paling salah yang gimana sih? Wah, si yang nanya tuh ekspektasinya yang udah kalau nggak sholat lah, kalau nggak puasa lah gitu ya ekspektasinya. Tapi Nabi Muhammad great answer banget, jawabannya keren banget. Dia jawab gini, simple dia bilang. Nggak gitu sih, ini contoh ya. Kan Nabi Muhammad nggak tahu ngerti bahasa Inggris atau nggak kan ya. Dalam artian sesederhana bahwa orang yang paling salah adalah orang yang merasa benar, udah gitu aja. Merasa benar. Dengan kata sahabat. Nabi Muhammad nggak pernah ngomong murid, nggak ada. Tapi berarti kalau sahabat sejajar nggak kira-kira? Keren nggak Bu, Pak? Keren. Nah sekarang kan urusannya guru murid gitu.
Makanya kan kita di sini juga sahabat bertumbuh gitu. Saya tidak berusaha untuk mengajari ibu bapak, saya tidak berusaha untuk dalam tanda petik memberikan lecturing lah gitu kira-kira. Dan saya juga bukan paling benar. Dan ibu bapak yang paling penting, ibu bapak jangan percaya omongan saya, udah gitu aja. Ya. Karena perlu waspada dengan kata-kata saya. Kenapa? Karena yang terpenting adalah dialognya. Tapi apapun yang kita pahami, sesuatu yang kita punya dan kita alami langsung gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Supaya nanti kita tahu roots dari keputusan dari mana gitu. Dan ibu bapak ini very fundamental banget gitu. Bukan nggak boleh sih bu, merasa benar itu berarti aku ngerasa lebih baik, berarti aku lagi salah gitu bu. Dari orang lain. Sip ya. Berarti kalau merasa benar kan ruhaninya nggak aktif gitu. Gitu intinya. Sampai sini oke? Dapat ya? Sip? Oke. Berarti kita at least tahu dulu, oh Allah meniupkan langsung ruh, dan ruh dikasih kemasan namanya jasad. Berarti semua perbedaan itu cuma ada di jasad, sumbernya sama-sama ruh gitu. Dan inilah yang disebut sumber yang esa atau tunggal. Maka disebut ketuhanan yang maha, bukan satu loh. Kalau satu itu matematik, ada satu ada dua gitu. Kan Allah nggak bisa diduain. Tetapi dia tunggal. Nah, nanti kita ngerti. Makanya nanti ahad disebutnya. Kul hu Allah hu ahad. Sampai sini oke? Sip ya? Oke. Berarti esensi kita ruhnya atau jasadnya? Awas nih, salah lagi nih. Ruhnya. Kenapa? Fitrah. Dan tidak mengalami perubahan. Kalau jasad ngalami perubahan nggak? Iya jelas. Gendut, kurus. Oh iya gendut kurus. Iya. Ibu bapak ngaca 15-20 tahun yang lalu sama ngaca tadi pagi lucuan mana? Dulu. Beda ya. Nah, tapi sekarang santai aja, ada filter namanya ya. Nah, jadi ibu bapak perlu ketahui, selain neraka jahanam sekarang ada filter jahanam namanya ya. Nah, itu filternya jahanam banget, beda banget sama aslinya gitu. Oke. Ya silakan ibu. Kan tadi ruhnya dulu baru jasad. Ya. Sekarang ya kalau seorang hamil bulan pertama dong, ya jadi nih udah ada nih si benih. Jadi si ruhnya tuh kapan dimasukinnya ke jasad si bayi ini? Ya. Apakah itu apakah halnya begitu jadi begitu ruh bersamaan? Atau itu apa si jasadnya dulu baru ruhnya belakangan atau gimana? Ya, ini ada dua perspektif bu. Yang pertama, ketika sperma masuk ke ovum itu udah satu package gitu. Maka dia yang menjadi sebuah power untuk hidup gitu. Itu satu. Yang kedua, itu memang ditiupkan di usia bulan keberapa gitu misalnya. Misalkan. Tetapi point of view-nya adalah intinya jasad itu nggak mungkin hidup kalau nggak ada daya hidupnya gitu kira-kira. Iya, tapi jadi menurut jasadnya pasti duluan daripada ruhnya tuh. Enggak, maksud saya duluan di sini tuh kita berbicara esensi gitu. Oh, Gitu. jadi bukan secara Bukan nomenklatur nomor 1, nomor 2, nomor 3, bukan itu sih poinnya. Karena pun nanti kita ngerti bahwa si ruh ini kan sebetulnya ya maaf ya, kan yang mati itu jasad bu, betul nggak? Ruh selalu ada nggak? Nah gitu. Makanya ketika dia dapat kesempatan untuk dia dapat kesempatan untuk masuk ke panggung sandiwara, itu kan castingnya kecil banget gitu kesempatannya. Gitu. Cuman nanti kita akan ngerti ruh ini part yang paling dalam, tapi nanti permainan tadi kalau ngomongin keputusan tidak ada pada ruh. Bukan di ruh. Nah, nanti kita ngerti. Ada part lagi nih. Contoh. Ibu bapak kalau ngomongin gini deh. Hidup itu pasti akan mati, betul nggak? Iya. Kenapa kita perlu mati? Kenapa harus ada mati? penuh dong udara.
Penuh bener sih. Nah sekarang pertanyaannya, apa urusannya adil sama kematian? Contoh ya, ini saya pakai bahasa teologis yang umum banget. Ibu pernah dengar ada kata-kata pertanggungjawaban nggak? Iya. Contoh. Dulu waktu saya SMA ada Eptanas. Setiap saya ujian Eptanas dikasih satuan waktu nggak? Iya. Kenapa? Supaya adil. Yang belajar waktunya 2 jam, yang nggak belajar waktunya 2 jam. Adil nggak? Adil. Berarti satuan waktu itu tempat keadilan di mana karena akan ada sesuatu yang namanya dimintai pertanggungjawaban. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti pertanyaan saya, kalau misalnya kita bicara ada jasad dan ada ruh, yang namanya yang dimintai pertanggungjawaban jasadnya atau ruhnya? Hah? Jasadnya atau ruhnya? Jasad. Nah, contoh. Jasad sebagai bukti. Spidol ini benda baik, benda buruk? Tergantung. Netral. Tergantung tangan saya. Ya. Betul? Ya. Tangan saya benda baik, benda buruk? Tergantung. Karena tangan ini hanyalah digunakan oleh yang menggunakan. Ya. Tangan ini jasad bukan? Jasad. Jasad. Berarti yang menggunakan jasad siapa? Nah, bingung nggak? Menggunakan jasad. Nah, yang menentukan tangan ini baik, tangan ini buruk, tangan ini dipakai mukul, tangan ini dipakai sedekah, ruhnya atau jasadnya? Jasad. Bukan. Yang menentukan dan yang akan dimintai pertanggungjawaban itu namanya jiwa gitu. Sampai sini oke? Makanya kita punya tripart nih. Dan ini kalau nggak ngerti ini, oh udah deh, selesai aja. Akhirnya kita nggak kenal diri, mana part jasadku, mana part jiwaku, mana part bagian dari ruh, gitu kira-kira. Contoh ya. Ibu bapak, sholat itu kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Sholat. Dua-duanya. Nah, seharusnya ketika kita sholat, jasadnya gerak, jiwanya connect, betul nggak? Iya. Tapi selama ini? Enggak. Kadang konek. Betul nggak? Sehingga ketika kita melakukan gini, ini baru olah jasad gitu. Tapi belum mengolah jiwa. Nah sekarang saya tanya, keputusan datangnya dari jasad, dari jiwa, dari ruh? Jiwa. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita mau datang dan tahu originnya dari keputusan kalau kita nggak kenal kita ini ada 3 poin ini gitu. Wah nanti hektik terus nih, confused gitu. Ini bagian aku yang mana ya? Gitu. Ini sampai sini oke dulu nggak? Kalau mati, kira-kira yang dicabut yang mana? Yang rohnya. Mau masa ada malaikat pencabut ruh? Nggak ada. Jiwa. Mau masa malaikat pencabut jiwa? Nyawa itu perpaduan antara ruh sama jiwa, jadilah nyawa gitu. Tahu tadinya kalau nyawa itu perpaduan. Nah, makanya senyawa kan? Nyawa, iya. Ibu dan bapak kalau dicabut jiwanya mati nggak? Enggak. Enggak. Pernah dicabut jiwa nggak? Enggak. Nah, loh, waktu jiwanya dicabut atau off pernah nggak? Pernah. Nanti jam 9:30, 10 tuh mulai jiwanya mau dicabut sama Tuhan tuh. Nah, waktu bobo jiwa off. Oke nggak? Remote. Soul, nafs, manas, itu banyak. Nah, sampai sini oke? Berarti yang menentukan orang ini berbuat baik, berbuat buruk, jasadnya, jiwanya atau ruhnya? Jiwa. Karena waktu bobo, kiai nggak bisa ceramah bu, pak. Dan waktu bobo, pencuri nggak bisa maling, betul nggak? Ketika jiwanya on, baru dia bisa melakukan sesuatu. Ibu bapak kalau sakit gigi, ketiduran, sakit giginya kerasa nggak? Enggak. Berarti sakit ada di mana?
Di sini. Makanya ada orang sakit jiwa. Nah, makanya yang sakit disebut sakit jiwa. Kan nggak ada yang datang ke dokter, dok, aku tuh sakit ruh deh. Nggak ada. Sakit jiwa. Sakit jiwa. Ini oke dulu sampai sini? Dapat ya? Clear ya? At least kita ngerti dulu, oh ada part ruh, ada part soul, jiwa, ada part yang namanya jasad gitu. Dan nanti kalau kita ngerti ketiga-tiganya ini, ketika ini tiga-tiganya tidak selaras, itu pasti terjadi kekeosan dalam hidup gitu. Ibu bapak maaf ya, nenek moyang kita tuh udah tahu banget loh tentang ini. Makanya terciptalah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu diberesin gitu. Karena kalau jiwanya nggak beres, badan kamu nggak akan beres gitu. Berarti kan mereka ngerti bahwa, ingat loh ya, pendidikan yang terpenting itu pendidikan jiwa sebetulnya. Dan nutrisi yang penting itu bukan ada yang nggak penting sih, bukan. Tetapi primary untuk kita memahami adalah nutrisi jiwa kita, gitu kira-kira. Sampai sini oke, Ibu Bapak? Nggak bisa dipisahkan tapi kan. Nggak bisa, Pak. Makanya kita ini Trinity. Three in one. Kalau pendidikan secara akademis dia di mana, Kak? Pendidikan akademis nanti ada di part jiwa nanti. Nggak ada, itu di SDX di Indonesia. Oh, enggak, maksudnya yang ngajarin ini gitu? Nggak ada. Ya, bukan nggak ada sih. Tidak literally lah. Dulu pendidikan jiwa namanya budi pekerti. Nah, itu Sekarang nggak ada sih. Itu udah. Iya. Padahal kan sebenarnya ya awal muasalnya sebenarnya yang harus Beresin itu dulu. Betul. Baru akademis. Betul. Makanya budi pekerti diajarnya di mana? Di rumah gitu. Dan pengajar terbaik buat jiwa siapa? Ibu bapaknya. Iya, nggak ada lagi. Makanya saya tuh sering ngomong gini, Bapak maaf ya. Anak-anak generasi Z ini agak apati sama pengajian, Bu, Pak. Iya. Iya. Kenapa coba? Soalnya ngelihat ibunya produk pengajian gitu-gitu juga sih, gitu. Itu aja gitu. Ah, ibu saya juga sering ngaji gitu-gitu terus gitu. Gitu aja sebenarnya. Jadi dia nggak ngerasa ada changing gitu. Udah laginya kata-kata pengajian itu kan dulu cuma nggak ada lain kecuali pengajian. Betul, betul. Ya kan? Kalau sekarang kan macam-macam tuh. Iya. Pengajian itu judulnya selalu belajar itu, belajar Baca. gitu. Iya, iya, iya. Baca Quran, pengajian padahal kan. Iya. Makanya kalimatnya juga kan pengkajian ya. Mengkaji gitu. Bukan membunyikan gitu. Iya. Ibu Bapak, hari ini kita nggak akan nyampe sih ke ngomongin mind works, tapi at least kita tahu bagan-bagannya dulu, nggak apa-apa ya. Oke, karena nggak bisa cepet-cepet gitu. Saya kalau langsung nanti ceritain gimana pikiran bekerja, kesadaran ada di mana, bagaimana menentukan mind sama awareness, dan wah, kalau nggak ngerti ini adalah basic fundamental aja udah. Once basic fundamentalnya kokoh, nanti bangunannya pasti oke. Nah, maaf ya. Dalam perspektif teologis, pondasinya nggak diajarin, tiba-tiba disuruh sholat gitu, Bu. Pak. Tiba-tiba, nah udah sholat belum? Nggak diajarin dulu gini-gininya nih. Misalnya, meskipun ya memang semua kembali ke satu culture sih memang, tapi yang paling penting juga sebetulnya, kalau kita pondasinya nggak kuat, ya ritual pasti akan jadi ritual aja gitu kira-kira. Itu adalah generasi kita yang diajarinya seperti itu. Iya betul. Yang dogmatis, yang dogmatis itu. Betul. Kalau nggak sholat kamu bosan. Betul. Anak kolong lagi. Anak kolong lagi. Keras gitu ya. Keras. Anyway sampai sini oke tapi ya. Get something nggak Ibu Bapak? Dapat sesuatu ya. Makanya Ibu Bapak di surat 39 ayat 42 tuh ada kalimat gini, Allah menggenggam jiwa orang lagi mati dan tidur. Jadi tidur, nanti kita akan ngerti Bapak, tidur itu hal yang penting banget dalam hidup kita. Makanya orang kalau jiwanya nggak tenang, jiwanya bermasalah, pasti susah tidur. Pasti. Insom. Kenapa? Pasti ada yang nggak Sesuai. gini, kalau dalam bahasa biologinya disebut homeostasis. Homeostasis artinya berkesinambungan seirama gitulah kira-kira. Sip ya. Makanya Ibu Bapak, sorry to say, maaf ya, orang mau belajar spiritualitas banyak yang meninggalkan mencintai jasadnya gitu. Makan nggak dijaga, olahraga enggak, masukin ilmu tasawuf terus gitu.
Padahal jangan lupa bahwa physical experience, Bu, itu penting banget gitu. Makanya gerak itu selalu penting untuk ada. Makanya kenapa dalam setiap agama pasti ada ritual yang ada gerakannya. Kenapa? Itu untuk sembah raga. Sa'i gerak, tawaf gerak, sholat ada gerakan. Kan ada sembah raga mulu sih gitu. Sembah rasanya enggak. Buktinya apa? Sholat rajin tapi korupsi gitu. Ada yang begitu nggak, Bu, Pak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ya ada. Jelas ya? Jadi maksud saya, orang yang rajin sholat itu belum tentu prestasi di hadapan Tuhan gitu loh, Bu, Pak. Belum tentu. Jadi, waduh ini hebat dia soleh, kenapa rajin banget ke masjidnya gitu. Belum tentu loh. Karena kapasitasnya tidak di situ. Nggak menjamin. Yang bahaya datang ke masjid pengajian, pulang ngerasa soleh gitu. Padahal baru tahu ilmu gitu. Belum diaplikasikan kepada jiwa gitu kira-kira. Sip ya. Makanya itulah kenapa dalam segala sesuatu kita penting menjiwai. Nah kalau udah nggak menjiwai, udah aja. Ya susah betul sih, Pak. Nah itulah karena susah, penting untuk dilatih. Makanya ibadah pasti pengulangan, Bu, Pak. Pasti. Kenapa? Karena esensinya we are what we repeat. Udah gitu aja. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Dah. Nah. Berarti sekarang kita ngerti dulu nih. Ini penting banget nih, ya, pelan-pelan. Berarti kita ini ruh. Jadi ibu bapak saya kalau kita dilepasin bajunya, ya kita cuman ruh sih sebenarnya. Dan please ingat-ingat itu gitu. Jadi begitu ketemu orang yang senyebelin apapun, itu isinya tetap ruh gitu kira-kira, Bu, Pak. Tapi memang sih agak susah ngelihat Allah di orang nyebelin tuh susah banget memang. Memang. Tarik nafas. Aduh, Allah gini-gini banget ya. Aduh, gitu. Kok gini gitu ya? Kenapa padahal isinya saya sama gitu? Gimana dong kalau kayak gitu? Nah, nanti kita mainnya di jiwa. Nah, kita nanti permainan itu di jiwa. Cuman at least ibu bapak mengertilah bahwa ngelihat siapapun, saya punya hashtag bahwa kamu adalah aku yang lain. Maka menyakitimu adalah menyakitiku. Menolongmu adalah menolongku. Selesai. Dah itu dulu aja. Jadi nggak ada minder-minder. Iya, betul. Karena minder itu bawaan dari jiwa nanti. Baik, buruk, benar, salah, dualitas, hitam, putih, persepsi, persangkaan, gosip, julid, apa, itu dari jiwa. Bukan dari ruhnya. Karena semua ruh kita kapasitasnya sama-sama sucinya. Tidak ada ruh yang tidak suci dalam tanda petik. Cuman, nanti yang membedakan bukan ruhnya, kualitas jiwa. Itu aja. Ada yang sakit. Nah, ada yang sakit, ada yang bersih jiwanya setengah kotor gitu. Jadi ibu bapak kapasitas ruh di ruangan ini sama nggak? Sama. Sip, mantap. Perbedaan kita semua adalah tingkat pelitnya. Udah gitu aja. Nah, pelitnya beda-beda. Marahnya beda-beda. Julidnya beda-beda. Jiwanya yang berbeda. Sip ya? Keren nggak bahasanya Allah bahwa jalan menuju kepadaku sejumlah ruh yang aku tiupkan. Top banget nggak? Berarti kalau sekarang ada 8 miliar manusia, ada 8 miliar jalan menuju ke Tuhan, nggak akan ada yang sama. Apa pesannya? Nggak usah usil sama jalan orang lain, udah gitu aja. Gini, jalan menuju kembali kepadaku sebanyak ruh yang aku tiupkan. Berarti kalau ada 8 miliar manusia di muka bumi sekarang, by sensus terakhir 8 miliar, penduduk bumi udah 8M ya sekarang ya. Berarti ada 8 miliar jalan kembali ke Tuhan nggak? Iya. Berarti semua sama atau semua beda? Nah, beda jalannya, tujuannya sama. Jadi kalau ke Bandung lewat Cipularang boleh nggak? Boleh. Lewat Puncak boleh nggak? Boleh. Masa orang yang ke Bandung lewat Puncak kafir? Masa begitu? Mau muter dulu ke Medan juga boleh, bener. Itu bebas-bebas aja sih gitu. Sip ya? Makanya kenapa? Hanya fokuslah kepada jalanmu, titik. Karena hidupmu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Mau punya anak yang soleh-soleh kek, mau punya pasangan yang soleh-soleh, nggak ada urusan. Kamu pulang ke aku, masing-masing, titik. Maka perjalanan ini perjalanan yang nggak bisa diwakilkan gitu, by the way. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya,
Kayak badal haji dong ya, bayarin gitu. Jadi ya udah nggak usah berangkat gitu. Itu ladang yang bagus buat calo sih Bu ya, itu bagus tuh. Sampai sini oke ya? Clear ya? Oke. Berarti yang langsung itulah yang disebut fitrah. Nah saya mau bagi dua dulu nih. F itu fitrah, sesuatu yang fix. Di luar fitrah itu variabel, berubah-ubah. Contoh, sebelum contoh, berarti aku yang sejati adalah aku yang fitrah yang tidak pernah berubah. That's your true self. Oke? Contoh, kalau ditiupkannya ruh sebagai fitrah, di mana ruh ini adalah sang daya hidup, maka kita nanti dijadikan atau diberikan alat yang namanya jiwa. Karena kita mau sekolah di sini nih ceritanya, perlu aplikasi. Perlu aplikasi. Misal ya, ibu bapak kalau mau nonton film di TV, let's say mau nonton Netflix di TV, berarti perlu punya TV-nya nggak? Iya dong. Kalau TV nggak ada software Netflix-nya, nggak akan ada. Maka Netflix itu adalah jiwanya, software-nya. Jadi tubuh fisik adalah hardware, jiwa adalah software. Sampai sini oke? Berarti yang paling fundamental mau nonton Netflix itu TV-nya atau Netflix-nya? Bukan, listrik yang dicorok dari belakang gitu. Sumber. Karena nggak ada listrik, TV nggak akan nyala. Nah, listrik itu ruhnya. Mau filmnya sedih, mau filmnya senang, listrik mah tetap listrik aja. Jiwanya yang berubah. Jadi di antara kita semua punya common issue, bukan common issue sih, punya common self, itulah yang disebut diri sejati yang namanya ruh gitu kira-kira. Maka ibu bapak kalau melihat siapapun dengan kacamata ruhani, nggak akan ada benci aja di situ. Mau senyebelin apapun. Termasuk yang lagi viral kemarin, Bu. Tenang aja. Jadi begitu ngelihat apa, oh oke. Mau dia A, mau dia B, isinya sama gitu. Nah, kalau udah masuk situ, tingkat keruhaniannya makin oke. Itu nanti disebut kesadaran. Nah, saya pakai bahasa yang sederhana dulu, bahwa dalam bahasa Arab jiwa itu disebut nafs. Nafs itu nanti disebut manas, ini nanti disebut jiwa atau jiwa. At least partikelnya ada 3, Bu, Pak. 1, pikiran, perasaan, dan emosi. Jadi 1. Maka yang tadi ditanyain, ini datangnya keputusannya dari pikiranku atau dari hatiku sih? Hati yang mana gitu? Karena hati yang fisik itu tempat untuk mengolah racun sebenarnya, nggak ada urusannya. Makanya nanti disebut kolbu gitu. Ya, baru semua ini dikemas oleh yang namanya jasad gitu kira-kira. Kalau ruh kan tuh udah ya, hidup satu, the all same, right? Tapi jiwa itu kan pasti mempunyai tingkatan-tingkatan dong. Jadi kan nggak bisa jiwa ini sama jiwa ini sama. Sedangkan ruh itu satu, kita semua sama ruh. Tapi jiwa mestinya berbeda-beda tingkatan. Pasti. Pasti. Kenapa Bu jiwa berbeda? Berbeda, jadi kan kita ngurus, jadi dalam kehidupan kan kita berkembang gitu loh. Iya. Selalu proses mau yang lebih baik dan lebih baik lagi dong dalam kehidupan. Betul. Jadi si jiwa itu kan dia bertahap gitu loh. Jadi nggak mungkin tahap saya sama ini sama, kan nggak juga. Nggak juga. Tapi pertanyaan saya, kenapa jiwa beda-beda? Sebetulnya jiwa itu mungkin barangkali sebetulnya semuanya akan sama gitu loh. Jadi punya tingkatan yang sama, tingkat ini begini, tingkat yang itu begitu. Tapi belum tentu waktunya sama, bersamaan. Iya. Nah, jadi maksud saya itu
gimana kita melihat seseorang dia jiwanya di tingkat baik atau di tingkat kesadaran atau di tingkat belum sadar. Gimana caranya gitu? Ya kan itu kan lain-lain tuh. Betul. Dan kalau ibu nanya gimana caranya ngelihat orang ini di tingkat sadar atau enggak, sebenarnya nggak penting juga. Atau tingkat maksudnya oh dia ini udah ini dia udah apa enggak alatnya udah menuju baik atau dia tuh udah nggak ada lagi yang dia mau apa pikiran yang jelek-jelek. Iya. Pikiran yang melebihi pengin itu gitu loh kan ada masing-masing. Ada, dan itu nggak bisa dinilai. Karena setiap siapapun memiliki perubahan fluktuatif yang kita nggak pernah tahu. Ada tingkatannya. Cuman maksud saya, at least kita bisa ngebedain dulu mana ruh, mana jiwa, mana jasad itu dulu aja. Supaya kita nggak confuse, keputusanku tuh datang dari mana gitu. Seenggaknya aku tahu bahwa aku punya ruh, which is ini diri sejati kita. Berarti ini kan subjek dong, betul nggak Bu? Pikiran berubah bukan? Nggak. Pikiran berubah nggak? Berarti pikiran fitrah bukan? Bukan. Berarti pikiran dirimu bukan? Iya. Bukan. Kan diri kita yang ini. Oh iya, diri. Ulang dulu. Diri sejati kita fix, nggak pernah berubah, namanya si ruh ini gitu ceritanya. Sip ya? Nah, kelak ruh ini nanti kita akan pakai bahasa yang sekarang banyak dipakai, namanya kesadaran. Ruh itu adalah sang kesadaran. Oke? Orang pasti harus punya dan punya. Pasti punya. Berarti seruangan ini kesadarannya sama nggak? Sama. Yang beda, yang menutupi kesadarannya gitu. Yang beda, yang menutupi kesadaran nanti adanya di mana? Di jiwa, gitu kira-kira. Maka di ruangan ini yang berbeda adalah kualitas jiwanya. Gitu. Sip ya? Oke. Berarti pertanyaannya saya mau nanya dulu sederhana aja. Berarti di antara semua gambar ini, yang fix, yang fitrah, itu cuma ruh dong, betul nggak? Iya. Karena dia nggak pernah berubah. Iya. Dari ibu bapak brojol lahir sampai nanti kapan-kapan, nggak akan ada perubahan aja. Karena dialah yang awal, dialah yang akhir, gitu kira-kira. Sip? Berarti di luar ini variabel berubah. Berarti di luar ruh itu diri kita yang palsu, gitu kira-kira. Ilusi. Nah, saya ngasih contoh. Pikiran berubah-ubah nggak Bu, Pak? Berubah. Iya, berarti pikiran asli atau palsu? Palsu. This is not me. Maka kita sebut pikiran ku. Ada ku-nya. Perasaan ku. Ada ku-nya. Emosi ku. Rumah ku. Mobil ku. Semuanya selalu dikaitkan sama ku. Maka yang di luar dia semuanya adalah ilusi. Jadi maksud saya, ibu bapak jangan percaya amat sama pikiran. Jangan percaya amat sama perasaan. Jangan percaya amat sama emosi, karena kenapa? Tiga-tiganya memiliki kecenderungan melakukan perubahan gitu. Jasad berubah nggak? Udah jelas lah. Makanya kita sebut ini tubuhku. Berarti antara tubuh sama ku misah nggak? Beda nggak esensinya? Beda. Ini tubuh, tapi ada ku-nya. Nah, kita semua ini adalah si aku itu gitu. Sip ya? Dah, pelan-pelan dulu ibu bapak, tenang ya. Bismillah nih. Once kita paham ini, nanti kita mau bahas syahadat, mau bahas sholat, mau bahas puasa, umroh, haji, kurban, Isra Mi'raj, mau bahas apa, pasti connect semuanya, dan kita akan get into understand kenapa semua ini hidup terjadi padaku, tuh pasti kita akan ngerti. Maka at least kalau kita ngerti ini semua dalam kesadaran dan dalam pengetahuan, minimal yang akan terjadi adalah kita akan mengurangi tingkat mengeluh dalam hidup gitu Bu, Pak. Mau ngeluh nanti malu pasti. Iya ya, ngapain ngeluh gitu. Mau ngejudge malu pasti. Iya ngapain ngejudge gitu. Kenapa? Karena aku ngerti semuanya dalam satu kesatuan yang tidak terpisah gitu kira-kira. Sip ya, Ibu Bapak ya. Oke, saya summary-kan dulu. Ini kita udah 17.44. Jadi kita bertahap ya jawab itu ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Karena kalau langsung dijawab pikiran datang dari sini, nggak tahu ini, wah repot.
Tapi seenggaknya ibu bapak mulai ngerti bahwa begitu pikiran datang, this is not me. Nah, maksud saya, bagaimana kita membuat jarak antara jiwa kita sama ruh kesadaran kita? Simple aja dulu ibu bapak. Belajarlah menjeda dalam setiap action, gitu dulu aja. Ditunda, contoh. Begitu kejadian datang, jeda dulu aja. Jangan dulu komen, jangan dulu ngomong, jangan dulu ngapa-ngapain, diam dulu. Kayak malam itu. Nah, Di rapat, kalau kita ada di satu kepengurusan di Iya. kantor, kita rapat ya. Itu biasanya kan nanti ada yang nggak cocok ya. nggak cocok. Itu nggak apa pengertiannya, yang satu nggak setuju, yang satu kan rame. Jadi Betul, saya selalu break itu rapatnya. betul, Saya selesaikan. Saya bilang kita harus. betul. Supaya calming down. Nah, itu besok bisa lain Ya, dan besok bisa perfect. betul. Kalau saya panggil rapat balik deh, itu saya kerjain, itu benar, dan ternyata dalam kehidupan emang seperti itu. Betul, Jadi pada rame nggak puguh. betul. Jadi nggak buru-buru. Jangan buru-buru, betul. Tunda tuh benar banget. Betul. Makanya nanti kita harus seiring. Kalau orang ngomong pakai intelek, balas lagi pakai intelek. Kalau orang ngomong pakai emotion, balas lagi pakai emotion. Jangan intelek dikasih emotion, emotion dikasih intelek, nggak akan nyambung. Gitu. Nah, itulah kenapa momen jeda ini penting banget. Sesederhana. Begitu ada semua apa yang terjadi, diam dulu, mulai merasakan kalau saya komen ini bagus nggak? Kalau saya ngebalas gini responnya gimana ya? Itu kita punya momen ini dulu. Semakin kita menjeda antara kejadian dan action, semakin kita tidak terjebak oleh diri palsu gitu kira-kira. Sing waras ngalah, that's it. Nah. Sip ya. Karena nanti insya Allah kita ada next pertemuan, kita akan bahas part by part dari ini semua, gimana sih esensi-esensinya supaya nanti kita ngerti, oh aku ngerti, terjadi keputusan datangnya dari mana gitu kira-kira. Sip, udah jelas. Kalau lagi marah, kalau bisa jangan ngomong, jangan ngambil keputusan. Kenapa? Karena itu pasti datang dari sini nih. Nah, gitu intinya. Nah, nanti kita akan ngerti, semakin kita latihan menjeda, semakin intuisinya akan hadir di situ. Dan intuisi itu aliran langsung yang nggak akan pernah salah, nggak pernah aja. Jadi intuisi akan hadir kepada orang yang jiwanya tenang, udah gitu aja. Jadi kalau jiwanya nggak tenang, tidak pikiran tenang, tidak perasaan tenang, tidak emosi tenang, intuisi nggak akan muncul. Jadi ibu bapak, ambillah keputusan saat jiwanya tenang. Kalau pakai bahasa Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang, maka kesadaran puncak akan muncul gitu. Nah bahayanya, orang jarang tenang karena kenapa? Distraksi pikiran, perasaan, dan emosi. Emosi memengaruhi perasaan, dan satu perasaan akan menimbulkan ribuan pikiran. Jadi waspada sama perasaan kita. Daripada ngeberesin ribuan pikiran, mending ngeberesin perasaannya. Dan lucunya, kebanyakan orang nggak jujur sama perasaannya, itu aja. Itu aja. Kenyataannya begitu. Maka, mengerti perasaan diri sendiri, itu akan menjadi kunci untuk kita bisa menyadari diri sendiri. Maka perasaan itu kalau bahasanya Nabi Muhammad, diikro gitu. Gitu. Sip ya, ibu bapak ya? Clear ya? Kesimpulan, kita simpulkan dulu. Berarti kita ini makhluk fisik atau makhluk non fisik? Dua-duanya. Fisikalnya jasad, non fisiknya adalah jiwa sama ruh. Oke? Makanya di dalam Al-Quran ada kata-kata alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin yu'minuna bil goib. Orang yang beriman kepada yang goib. Goib itu tidak tampak. Apa yang tidak tampak? Mental jiwa kita sama ruhani kita.
inside us. Itu adalah yang goib. Gitu ya. Jadi goib jangan mikir aneh-aneh nih. Makhluk goib ada uka-uka apa. Enggak gitu, enggak. Gitu ya. Karena kegoiban itu nanti sesuatu yang hidden, yang tidak tampak tapi terasa. Datangnya dari mana? Dari mental isu kita gitu. Dari mental kita. Kan kita punya mental gitu ceritanya. Oke? So, kalau kita mulai ngerti bahwa aku ini adalah fisik dan non-fisik menjadi satu kesatuan, disitulah kita akan mengerti bahwa ternyata diriku ini layernya banyak banget gitu kira-kira. Lapisannya banyak banget. Maka ibu bapak seumur hidup ini PR besar hanya satu sih, terus meniti ke dalam diri untuk menemukan dirimu yang paling sejati gitu. Yang paling sejati. Karena nanti diri kita tuh gini nih Bu Pak. Nah, layernya tuh gini nih. Nah, gitu. Makanya diri kita ini kayak kulit bawang gitu. Kupas, kupas lagi. Kupas lagi, kupas lagi, dan seumur hidup kita tuh hanya mengupas diri kita yang luar kulit sampai menemukan isi esensi asli. Nah maka yuk dalam tanda petik penting untuk selalu tidak terlalu sibuk sama dunia luar, tapi kita penting untuk dalam tanda petik sibuk meniti ke dalam diri, karena kesejatian ada di dalam diri kita gitu. Sip ya, ibu bapak ya. Semoga kita lebih apa ya, esensinya kita bisa lebih menyadari bahwa kenapa sih pentingnya pembelajaran ini tuh bukan untuk siapa-siapa gitu loh Bu Pak. Sip. Semua pembelajaran adalah untukku supaya aku bisa mengupas kulit-kulit bawang yang di luar gitu. Dan kalau kulit bawangnya udah mau habis, memang kadang yang keluar hanya tangisan ya ibu bapak ya, habis ngiris bawang. Makanya menuju kepada diri sejati pasti memerlukan banyak penderitaan gitu kira-kira. Dan nanti kita ngerti bahwa penderitaan itu memanggil jalan pulang gitu. Dan sesaat kita ngerti itu, kita akan mencintai semua penderitaan dalam hidup. That's it. Sama seperti Rumi mengatakan bahwa hanya luka yang membawa kamu cahaya. Luka adalah tempat cahaya masuk gitu kira-kira. So life is all about changing, perubahan, dan perubahan itu pasti membuat kita menderita. Pasti. Tapi nanti kita ngerti bahwa ada pain, ada suffering. Pain itu pasti, tapi suffering itu pilihan. Choice. Ya, so kita akan enjoy every pain without suffering. Oke, ibu bapak. Sip ya. Sering nangis gimana Bu? Oh enggak ya. Berarti ibu udah kebal ya. Nggak tahu udah baal ya, beda sih. Oh udah sendiri. Berarti yang bikin nangis sudah nggak ada. Oh ya, karena yang bikin nangisnya udah nggak ada ya. Mau bilang suffering susah banget. Oh iya. Iya. Udah mantunya kan. Itu kok nggak bilang sama anaknya. Oke. Aku nggak bilang sama anak-anaknya. Ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke ya, ibu bapak ya, cukup dulu ya. Sip ya. Ibu bapak kan ini direkam. Nanti ibu bapak tonton sekali 2 kali lagi supaya nanti bisa dikunyah gitu. Oke ya, this is just beginning loh ya. Ini not even ya, maksudnya start juga belum sih sebenarnya. Wah masih long way banget lah gitu. Tapi at least semakin kita mulai mengenali diri kita, at least ibu dan bapak, kita akan tumbuh cinta terhadap diri kita. Please do love yourself, karena tidak akan pernah ada orang yang mencintai diri kita sebaik kita mencintai diri kita. Titik. Dah. Jadi just do your self love gitu intinya. Hatur nuhun. Terima kasih. Hatur nuhun.